Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, ada lagi kesempatan kami ada di hari ini, setelah kami boleh bangun dari istirahat malam. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari buka hati dan tuntunlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah berkat dalam kelemahan. Rasul Paulus adalah seorang yang nyaris sempurna. Paulus memiliki tri kewarganegaraan, Roma, Ibrani atau Yahudi dan Yunani. Seorang yang sangat pintar, dia multi talent, saleh, ahli Taurat, seorang penginjil, pengajar, bahkan pengkhotbah, bahkan seorang gembala bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Nah, tentu tidak hanya itu saja, Paulus juga mengecap berbagai karunia dan penyataan-penyataan roh bahkan surgawi, di mana ia pernah diangkat ke surga, kemudian ke Taman Firdaus di ayat 1 dan 4. Namun seiring dengan kemuliaan yang ia terima dari Tuhan, di saat yang sama pula Tuhan memberikan pergumulan yang sangat berat yang membuat ia harus menderita penuh siksaan, kesesakan, dan berbagai aniaya. Di ayat 7b mengatakan, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Mengandung dua pengertian. Yang pertama, arti duri dalam daging ini menunjuk kepada oknum atau para pihak yang biasa disebut juga sebagai pengacau atau pengganggu, baik dari kelompok Yahudi, kelompok Yunani maupun Romawi, sebagaimana pekerjaan si iblis atau setan. Kedua, dalam arti bahwa Paulus menderita, dalam arti menderita fisik, suatu siksaan yang menusuk dalam daging di mana duri itu tinggal dan diam dan tidak dapat dikeluarkan lagi. Ini adalah sebuah penyakit yang diderita oleh Paulus. Nah, namun terlepas dari semuanya, yang mengherankan dan menakjubkan adalah dengan penyakit ini, Paulus justru semakin bersemangat dan bermegah dalam kelemahannya itu, yang justru membuat dia mengalami kuasa Allah yang semakin nyata dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Paulus dengan kelemahannya itu? Yang pertama adalah Paulus mengakui dan menerima kelemahannya. Paulus mengakui akan ketidaksempurnaan dan keterbatasan bahkan kelemahannya. Bahkan di kitab lain, Paulus juga pernah berkata bahwa di antara orang-orang lain atau semua orang, akulah orang yang paling hina, akulah orang yang paling berdosa. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 1 Timotius 1:13-15. Paulus tidak hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Bahkan Paulus sadar dan tahu kalau dirinya itu berpotensi untuk sombong. Karena itu Paulus menerima kelemahannya supaya dia tidak menjadi sombong dan tidak meninggikan diri. Itu ada di ayat 7. Nah, dengan demikian bagi Paulus kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia untuk dapat menjalani hidup melayani Tuhan sampai akhir dia menutup mata. Pertanyaan lagi yang kedua, apa yang dilakukan Paulus dengan kelemahannya itu? Yang kedua adalah Paulus senang dan rela menyerahkan kelemahannya itu kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, melainkan sepanjang kehidupan dan pelayanannya. Ketika ia dicela, dihina, dan dipermalukan, Paulus rela. Ketika ia dicaci maki dan tidak membalasnya. Ketika ia disiksa dan dianiaya. Setiap kali dipukul hampir mati, Paulus pun rela. Dalam bahaya maut sepanjang hari, mengalami kelaparan dan ketelanjangan, ia pun rela. Semuanya karena Yesus Kristus. Sebab Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kesimpulannya adalah kelemahanmu bukanlah suatu kesalahan.
Kelemahanmu bukanlah suatu kesialan, apalagi suatu kebetulan. Tuhan memang dengan sengaja mengizinkan kelemahan itu ada di dalam hidupmu, supaya dia dapat efektif untuk dapat mendemonstrasikan kuasanya melalui hidupmu, supaya engkau mengalami 4 hal. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua, supaya engkau menjadi pribadi yang penuh ucapan syukur dan percaya bahwa hidupmu ada di dalam kendali, kuasa dan kedaulatannya. Dan yang ketiga, supaya engkau menjadi pribadi yang bermegah dan bangga, karena apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 1 Korintus 1:27-29a. Dan yang keempat, bahwa melalui hidupmu dikatakan dia ingin menjadikan pribadimu efektif dan powerful untuk dipakai olehnya. Sebab kata Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya saudara, ketika kita sungguh-sungguh merendahkan diri, menyerahkan hidup kita kepadanya, menyadari kita terbatas dan lemah, maka Tuhan akan turun tangan. Dia akan mengambil alih, bahkan dia akan menyatakan kuasa di dalam segala keterbatasan dan ketakberdayaanmu. Mari, saudara mau diberkati Tuhan, sadarilah dan terimalah kelemahanmu, syukurilah dan banggalah dengan kelemahanmu, serta serahkanlah kelemahanmu itu kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami, agar supaya kami sungguh-sungguh bersyukur atas segala hidup, termasuk kelemahan yang Tuhan anugerahkan, untuk kami serahkan, dan Tuhan pakai agar kami efektif melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.